Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JC, apa kabarnya pada kesempatan pagi hari ini? Senang sekali rasanya Bobby Khalid kembali hadir menemani Mitra JC pada pagi hari ini, di pagi hari yang cerah, di tengah terik matahari yang tidak begitu menyengat, tapi memberikan kesegaran buat kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Mitra JC kembali hadir program Penyuluh Agama Menyapa pada hari Kamis di kesempatan pagi hari ini. Mitra yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa belajar. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa menuntut ilmu dan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa beribadah padanya. Terlepas salawat serta salam, semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita, itu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga rahmat tetap tercurah kepadanya, keluarganya, sahabatnya, sampai pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mitra di Allah, seperti biasa hari Kamis, hari yang tentunya penuh keceriaan buat kita semua, telah hadir program Penyuluh Agama Menyapa yang akan bersama kita, bersama kita untuk belajar sama-sama untuk mencas lagi keimanan dan wawasan kita agar kita senantiasa menjadi muslim yang bertakwa, menjadi muslim yang senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Dengan tema pada pagi hari ini yaitu menjaga warisan Nabi Muhammad SAW bersama Dr. Andes Kiai Haji Abdullah MKM selaku Ketua Pokjaluh Kemenak DKI Jakarta. Tentu Mitra JC, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita di ruang siar kita bersama pagi hari ini. Kita akan langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Sehat, Ini pertama kali setelah PSBB Ustaz, apa gimana? Sebenarnya ini saya udah yang kedua kalinya. Kedua kali setelah PSBB. Setelah PSBB ini waktu itu dengan Ustadz di sebelah. Ustadz Ade. Bukan Ustadz Ade. Oh, Ustadz Nurin. Yang Ustadz siapa itu? Jai atau siapa? Oh iya, Masya Allah Bang Jai ya. Bang Jai. Iya, alhamdulillah. Iya, berarti ini kedua setelah PSBB ya, Masya Allah. Tentunya setelah PSBB ini kita berharap kita terus meningkat ya Ustadz ya. Ketahuan kita dan keilmuan kita. Dan Ustadz mungkin ingin menyapa terlebih dahulu Mitra JC sekaligus memulai perbincangan kita tentang menjaga warisan Nabi Muhammad SAW. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walhamma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini kita kembali berjumpa dalam program Penyuluh Agama Menyapa, dan tentu kita berharap semoga tetap sehat, tetap semangat di tengah-tengah PSBB transisi ini, dan tetap kita juga senantiasa untuk disiplin mengikuti protokol yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kita berharap COVID-19 ini segera sirna dari muka bumi ini, khususnya di Jakarta, DKI Jakarta. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya kembali berkesempatan untuk berjumpa dengan para pemirsa. Terima kasih Pak Bang Robi ya yang telah menemani saya. Dan pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang bagaimana menjaga warisan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita maklumi bahwa Nabi Muhammad SAW tujuan utamanya diutus ke muka bumi ini adalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Dalam perjalanannya, dalam realisasi kehidupan kita, tentu Rasulullah SAW juga diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW diutus untuk mendakwahkan Islam, mengajak umat manusia agar senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengajak manusia untuk keluar dari
kehidupan yang tidak layak, minad dzulumati ilan nur, dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah kepada zaman yang dipenuhi dengan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, sepeninggal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka para sahabatlah yang menjadi aktor untuk melanjutkan dakwah sebagai warisan Rasulullah SAW. Untuk melanjutkan risalah-risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW itu tetap berlanjut. Para sahabat-sahabat Nabi adalah sebagai ahli warisnya yang melanjutkan tugas-tugas kerisalahan Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW sepeninggalnya tidak mewariskan kepada para sahabatnya, juga kepada kita ini, dalam bentuk harta ataupun juga uang ataupun juga intan emas permata, tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewariskan kepada umatnya itu adalah bagaimana umatnya itu agar selamat di dunia, selamat di akhirat dengan pusaka Al-Quran, As-Sunnah dan ulama. Dan inilah yang akan sama-sama kita bincangkan pada kesempatan ini, 3 warisan Nabi Muhammad SAW yang harus kita jaga. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah ulama. Jadi mungkin itu yang insya Allah nanti selanjutnya akan kita sama-sama kaji, sama-sama kita telaah, sehingga kita sebagai umat Rasulullah SAW tidak menjadi orang yang tersesat. Begitu. Iya, jadi tentunya pada kesempatan pagi hari ini sangat luar biasa tema kita di pagi hari ini Mitra JC, yaitu menjaga warisan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan oleh sebagai pengantar oleh Ustaz Dalam Abdullah, bahwasannya warisan Nabi Muhammad SAW bukanlah harta, ya, dan juga tentunya bukan hal-hal yang tentunya membuat kita tercukup secara materi yang dalam pandangan ini sudah mafhum ada di kepala kita, bahwasanya warisan itu ya berbentuk harta dan harta, iya. Tapi warisan Nabi Muhammad SAW ini adalah sebuah hal yang tentunya lebih dari itu, Ustaz, ya. Lebih dari itu, dan sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim yaitu menjaga warisan Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana cara menjaganya dan apa saja warisan Nabi Muhammad SAW, tentunya nanti akan kita bahas secara terperinci bersama Ustaz Dalam Abdullah. Ya, baik. Ada satu kisah yang dapat menginspirasi kita, ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau mengisahkan suatu ketika beliau melewati sebuah pasar di Madinah. Tiba-tiba langkah beliau terhenti oleh keramaian orang-orang yang sedang sibuk berjualan, beraktivitas di pasar tersebut. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Wahai saudara-saudara, alangkah lemahnya kondisi kalian ini." Mendengar perkataan sahabat Nabi tersebut, tentu para pedagang yang ada di pasar itu sangat terkejut. Ya. Kemudian mereka bertanya, "Wahai Abu Hurairah, mengapa engkau mengatakan demikian kepada kami? Kenapa engkau mengatakan kami ini orang-orang yang lemah?" Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an menjelaskan apa maksud dari ucapannya. Kata beliau, "Sekarang kalian semuanya pergi ke masjid. Di sana Rasulullah SAW meninggalkan warisan kepada seluruh umatnya, dan di saat ini sedang dibagi-bagi warisan itu. Mengapa kalian tetap di sini? Segeralah bergegas pergi dan datangi Rasulullah SAW di masjid. Dan mintalah jatah bagian kalian kepada beliau." Ya, tentu para pedagang ini begitu gembira mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah itu. Mereka tak ingin kehilangan warisan yang ditinggalkan Rasulullah. Mereka tidak mau ketinggalan bagian daripada apa yang akan dibagikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
mereka pun bergegas meninggalkan aktivitas dagangnya di pasar. Semua barang dagangan dan toko mereka tutup demi untuk mendapatkan mengambil sebuah harta peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan menuju masjid mereka pun berangan-angan, apa ya yang bagian aku ini, begitu. Semua dari mereka memimpikan mendapatkan harta yang melimpah ruah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berpandangan warisan yang dimaksud adalah harta dan dunia. Padahal yang perlu diingat, warisan itu tak selamanya berupa harta ataupun tahta. Melainkan bisa jadi berupa nasihat atau wejangan yang baik. Bisa jadi juga itu adalah suatu hal yang lebih bermanfaat untuk kehidupan dia, gitu ya. Tibalah mereka di depan halaman masjid. Tak sabar ingin menerima bagiannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tak melihat seorang pun yang sedang membagikan harta warisan. Mana nih yang dikatakan oleh Abu Hurairah ini? Katanya Rasulullah SAW sedang membagikan warisannya, tapi mereka tidak melihat. Tetapi mereka tetap bersabar menunggu. Lama menunggu, mana gak ada pembagian itu. Sampai akhirnya dia merasa ini adalah sesuatu kabar yang mengecewakan dari Abu Hurairah. Mereka tidak sabar lagi harus meninggalkan dagangannya di pasar, sementara ngumpul di situ tidak mendapatkan apa-apa. Dan mereka pun langsung kembali ke pasar dan menemui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan pulang mereka saling bertanya satu sama lain di antara mereka, mengapa seorang sahabat Nabi seperti Abu Hurairah tega membohongi kita, katanya. Iya. Ya sudahlah, biarkan saja. Coba nanti kita tanyakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, kenapa dengan tega-teganya membohongi kita semuanya? Sesampainya di pasar, Abu Hurairah radhiyallahu an tetap berdiri di tempat semula sambil menunggu kedatangan mereka dan kabar dari mereka. Jadi ketika itu Abu Hurairah tetap menunggu mereka, ya, dan mereka kemudian sampai di situ ditanya oleh Abu Hurairah, bagaimana? Sudahkah kalian ambil bagian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian kata mereka, para pedagang yang sudah berkumpul di pasar itu, sungguh tega engkau wahai Abu Hurairah, membohongi kami. Padahal kami begitu memuliakan engkau sebagai sahabat Nabi. Jawab mereka dengan penuh kekecewaan. Bagaimana mungkin saya membohongi kalian, kata Abu Hurairah. Apa kalian tidak melihat sesuatu di dalam masjid itu? Abu Hurairah menimpali pertanyaannya. Kemudian kata mereka dengan nada kesal, mereka menjawab, saya tidak melihat ada pembagian harta warisan di sana. Yang kami lihat hanya ada beberapa kelompok orang yang berbentuk halakoh berkumpul. Ada satu kelompok yang berdiskusi tentang halal dan haram. Satu kelompok ada yang sedang membaca Al-Quran. Satu kelompok lagi ada yang sedang sholat sunnah. Dan beberapa kelompok yang lainnya. Kemudian Abu Hurairah pun tertawa mendengar jawaban para penduduk pasar itu. Beliau pun menjelaskan, celaka kalian. Asal kalian tahu itu adalah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya yang saya maksud. Agar kalian bisa menjaga warisan Nabi dengan mengajar kepada orang-orang yang membutuhkan. Rasulullah SAW tidak pernah mewariskan harta kepada umatnya, tapi mewariskan ilmu agar diamalkan oleh umatnya. Jika kalian semua melihat dan mendalami hikmah
daripada apa yang kalian lihat ini, bahwa kalian sesungguhnya adalah yang dibutakan sama Allah Subhanahu wa taala. Hati kalian sedang dibutakan sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kalian lihat sudah sesuatu hal yang tidak berguna. Tapi sesungguhnya adalah bahwa harta warisan Rasulullah SAW yang untuk umatnya itu adalah, itulah yang kalian lihat. Bagaimana mereka itu mempelajari Al-Quran, kemudian mendiskusikannya tentang halal dan haram, tentang hak dan batil, tentang baik dan buruk. Dan di situ adalah hikmah kehidupan yang dapat menyelamatkan. Begitu juga mereka itu mempraktekkan sunnah Nabi. Dan ini adalah juga sesuatu yang tidak boleh kita lupakan. Karena Rasulullah SAW sebagai sosok manusia paling mulia di antara makhluk Allah, yang agung diagungkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah SAW adalah sosok yang tidak suka apabila dibesar-besarkan oleh umatnya, oleh siapapun, hanya karena sosok Muhammadnya. Tetapi Rasulullah SAW lebih suka dan lebih merasa dihormati, dimuliakan, andaikan sunnah Rasulullah SAW dijalankan oleh umatnya. Kemudian dalam hikmah yang tadi juga adalah bahwa Rasulullah SAW mewariskan kepada para sahabat itu ilmu. Membuat halaqah itu adalah merupakan warisan yang sangat berharga. Sama dengan misalnya kita sebagai orang tua. Kita memberikan harta kepada anak-anak kita dengan harta yang melimpah ruah. Apakah harta warisan yang diberikan kepada anak-anak kita itu akan menjamin untuk kehidupan mereka itu menjadi lebih baik? Keluarganya bisa lebih harmonis, akhlaknya lebih baik dan lebih mulia? Tidak. Bahkan tidak sedikit mereka yang berebutan harta warisan orang tuanya. Tetapi ketika orang tua itu adalah mewariskan kepada anaknya ilmu pengetahuan, walaupun anaknya banyak, diberikan ilmu, diberikan kesempatan sebanyak-banyak untuk mengaji, untuk berangkat ke pondok pesantren, menuntut ilmu dengan sebanyak-banyaknya, maka itulah sesungguhnya yang akan mengangkat derajat anak-anak itu. Dan inilah para pemirsa, jadi bagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, innal ulama'u warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah warisan para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman, innama warisul ilma. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan kepada umatnya itu dinar ataupun juga dirham, tetapi sesungguhnya mereka mewariskan ilmu pengetahuan. Jadi mungkin itu adalah bagaimana warisan yang harus kita jaga itu adalah yang pertama Al-Quran, As-Sunnah, dan ulama. Iya, Masya Allah ya. Jadi Mitra JC Allah sangat menarik sekali, Mitra JC, kisah yang disampaikan oleh Ustaz Daul Abdullah, bahwasanya ketika ya berjalan ke pasar dan Abu Hurairah memberikan sebuah saran agar para pedagang pasar untuk mengambil warisan yang Rasulullah sedang bagikan di masjid saja. Itu ketika mereka datang ke sana, ya tentu bukan harta yang didapat, tetapi ilmu, halaqah, majelis, dan inilah sesungguhnya warisan Nabi. Dan tadi dari kisah yang disampaikan oleh Ustaz Daul Abdullah juga, kalau misalkan boleh disimpulkan bahwasannya memang bukan harta yang Rasulullah SAW tinggalkan untuk umatnya, bukan tahta juga Ustaz, bukan pusaka-pusaka yang mungkin keris gitu atau segala macamnya, tapi merupakan ilmu pengetahuan, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan juga para ulama. Nah, Ustaz, ini adalah hal yang sangat menarik sekali, Ustaz, pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan yang menjadi pertanyaan dasar kita di kesempatan kali ini adalah, tadi Ustaz disebutkan ulama adalah pewaris para nabi. Nah, apakah selain ulama seperti kita yang masih belajar kaum muslimin juga merupakan penjaga warisan nabi, atau
bisakah disebut sebagai warisan Nabi, Ustaz? Iya. Warisan Nabi. Ya, jadi kita semuanya itu adalah warisan Nabi. Warisan Nabi. Jadi ada sebuah hadis yang disampaikan dari Imam Ahmad bin Hambal dari Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada setiap orang. Ya. Baik yang dia itu dicintainya, tidak dicintainya. Baik itu beriman ataupun tidak beriman. Namun Allah tidak akan memberikan ilmu kepada sembarangan orang. Allah hanya berikan ilmu, petunjuk, hidayah kepada orang-orang yang Allah cintai dan orang yang taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tunduk kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa yang dimaksud ulama ini adalah tentunya manusia semuanya. Manusia semuanya. Dan orang-orang yang punya semangat yufaqihu fiddin. Jadi punya semangat dirinya itu untuk memahami agama. Untuk memahami Islam. Untuk mengaktualisasikan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Memang kalau kita lihat dari banyak literatur, memang ulama itu bukan memang ada namanya ulama dunia, ulama su gitu ya, ada ulama akhirat kan gitu. Itu memang ada. Ya. Jadi itu pengistilahan aja. Jadi kalau ulama su itu katanya ulama dunia ini memang ulama yang memang sudah perhatiannya itu ke materi. Jadi bukan lagi dia betul-betul untuk menyiarkan agama. Ya. Tetapi kalau dia itu berdakwah, itu masih hitung-hitungan. Itu namanya ulama su, ulama dunia namanya. Ya. Kenapa? Karena kalau ulama akhirat itu adalah beliau itu semata-mata memang bagaimana dengan ketulusannya, dengan pengorbanannya, dengan mujahadahnya agar Islam itu sampai kepada umat. Yang penting itu intinya. Risalah Rasulullah itu sampai kepada manusia. Dengan tujuan agar manusia itu selamat, tidak tersesat. Sebagaimana juga apa yang disampaikan Rasulullah pertama. Taraktu fikum amroini idza tamaksatum bihi malang tadu abada, kita melalui sunnah Rasulullah. Aku tinggalkan dua perkara. Apabila kalian semua itu berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, lang tadilu abada, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah intinya dari situ. Al-Quran dan As-Sunnah. Namun Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak akan sampai kepada generasi-generasi berikutnya, bahkan sampai akhir kiamat, kalau tanpa adanya ulama. Makanya tadi katakan innal ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi, pelanjut para nabi. Yang mana? Ulama yang memang punya visi misinya sama dengan nabi. Ya, Rasulullah SAW itu beliau itu lebih mementingkan umatnya daripada dirinya sendiri. Ya. Jadi ini banyak lah kalau kita bicara tentang masalah fakta Rasulullah, bukti fisik itu banyak sekali. Kalau sudah urusan keumatan, Rasulullah SAW itu selalu beliau itu adalah mengutamakan umatnya. Mengutamakan umatnya. Jadi kalau urusan pribadi, ya Rasul disingkirkan, dibelakangkan. Yang penting urusan umat itu sudah menjadi utama. Contoh, suatu ketika Abu Hurairah berkumpul dengan para ahli sufah di Madinah itu, yang jumlahnya kurang lebih ada 100 orang. Dan ahli sufah itu komandannya lah gitu ya, itu Abu Hurairah sendiri. Jadi pas Rasulullah SAW keluar dari masjid, melihat sedang duduk termenung Abu Hurairah, ditanya, ada apa?
Abu Hurairah, kok seperti ada yang sedang dipikirkan. Iya ya Rasul. Ini jamaah kami ini ya Rasul belum pada makan katanya. Belum pada makan. Udah kalau begitu tunggu sebentar, saya coba mau pulang tanya Aisyah, mudah-mudahan masih ada makan di rumah gitu. Akhirnya sampainya di rumah Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, masih adakah tersisa makanan?" Kata Aisyah, "Ada 1 gelas susu. Memang sengaja saya siapkan untuk engkau ya Rasul." Akhirnya mana sudah diambil susunya? Susu itu dibawalah ke masjid, dikasih ke Abu Hurairah. Kata Rasulullah, "Ini bagikan, berikanlah minum air susu ini kepada jamaah semua." Ya bingunglah Abu Hurairah. Bagaimana membagikannya? 100 orang dikasih 1 gelas susu. Tapi Abu Hurairah tetap ngikutin apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Udah dibagi aja, di baris tuh paling belakang dulu dibaginya. Akhirnya itulah dengan izin Allah, salah satu kebesaran dan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya diberikanlah susu itu kepada jamaah yang duduknya paling belakang. Terus ya namanya lagi lapar, 1 gelas langsung habis, apalagi orang-orang Arab. Minum kan jangan-jangan 1 gelas. Ya tuh apa Sprite aja bisa 5 botol sekaligus tanpa napas istilahnya. Ya. Ini 1 gelas langsung habis. Tapi dengan izin Allah penuh lagi gelas itu. Udah kasih yang berikutnya. Minum, penuh lagi, minum, penuh lagi. Terus sampai akhirnya habis 100 orang udah dapat minum semuanya. Dan mereka dengan 1 gelas itu merasa kenyang semua. Akhirnya Rasulullah bertanya, "Bagaimana? Abu Hurairah udah pada kebagian semua?" "Udah ya Rasul. Sekarang kamu belum. Tinggal saya yang belum." Hanya kata Rasulullah, "Udah minum." "Enggak ya Rasul, engkau dulu lah minum. Saya ini belakangan aja. Saya gak enak kalau mendahulukan engkau," katanya. Kata Rasul, "Udah minum aja. Kamu minum." Jadi minumlah oleh Abu Hurairah. Kemudian diminum penuh lagi gelasnya. Setelah itu barulah kata Rasulullah, "Saya bagiannya." Rasulullah minum, kemudian barulah gelas itu habis kosong. Ya ini apa? Bahwa Rasulullah SAW itu dalam urusan keumatan belakangan. Urusan kesusahan beliau aja yang merasakan susah itu. Begitu. Sama juga ketika cerita tentang sakit sakaratul maut, Rasulullah SAW merasa betapa sakitnya sakarat ini. Rasulullah itu mengatakan, "Ya Rasul, ya Allah, cukup saya aja yang merasakan sakitnya sakaratul maut ini. Jangan sampai kepada umatku." Jadi begitulah. Jadi ini artinya bagaimana bahwa Rasulullah SAW ingin risalah ini berkelanjutan terus, jangan sampai putus. Jangan sampai putus. Maka ulama yang dimaksud ulama akhirat itu adalah yang memang mereka itu mendakwakan Islam tanpa pamrih. Lillah, karena Allah, dan semata-mata untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi ini yang dimaksud warasatul anbiya. Jadi tidak semua orang pintar itu kemudian jadi warasatul anbiya, tidak. Ya, tidak, karena banyak juga orang itu kepintarannya itu bahkan untuk nipu orang, ya kan? Banyak. Ya, jadi Berarti kita tidak bisa disebut semuanya sebagai ulama, Ustaz ya? ya enggak, ya bisa. Jadi tidak setiap orang yang pintar itu ulama, enggak. Dalam pengertian di sini, dalam pengertian warisan Nabi, begitu ya. Kalau secara umum ya setiap orang yang berilmu ya ulama. Ya, gitu. Tapi dalam pengertian yang menjadi pewaris ahli Nabi itu ulama yang memang betul-betul mereka itu mencintai Allah, taat patuh kepada Allah, dan bekerja untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Urusan dunia itu urusan Allah. Urusan Allah. Jadi ini adalah sebenarnya harus menjadi keyakinan bagi kita semua sebenarnya. Kenapa kok orang itu masih hidupnya pesimis, masih kadang-kadang kena PHK aja sampai minum baygon? Kenapa? Karena dia tidak yakin kepada Allah.
kita ini adalah namanya hidup ini, ya, hidup ini. Kemudian kita rizki ini itu semata-mata hanya mengandalkan dari kantor, yaitu adalah persepsi yang keliru. Rizki itu bukan dari kantor, rizki itu bukan dari gaji, rizki itu bukan dari dagang, ya. Rizki itu dari Allah. Ini harus diluruskan, Ustaz, ya. Ya, Soalnya kan tapi banyak- kenapa kita bekerja? Kenapa kita berdagang? Kenapa kita berternak? Kenapa kita bertani? Kita berdagang itu ibadah, menjalankan perintah Allah. Bertani ibadah, bekerja ibadah. Bekerja itu adalah bagian daripada jihad, kepatuhan kita kepada Allah. Tapi urusan rezekinya itu urusan Allah. Ya kan? Makanya ada orang yang habis waktunya itu untuk mencari dunia tapi tetap hidupnya susah. Ya. Tapi ada orang yang kelihatannya hidupnya nyantai tapi kelihatan hidupnya bahagia. Ya, saya sering mengilustrasikan itu ya. Jadi ada contoh kehidupan pasangan suami istri. Waktu dia masih miskin, rumah aja masih ngontrak satu kamar, rame-rame, tapi kelihatannya hidupnya harmonis. Walaupun ke pasar harus boncengan berdua, kelihatan harmonis, makan enak, tidurnya, ya. Tapi ketika pasangan suami itu udah mulai berubah hidupnya, wah melimpah ruah kekayaannya, diperhatikan kok tidak seharmonis dulu ya. Tidak seharmonis dulu, malah sering bertengkar dalam kehidupannya. Kenapa? Karena di situ ada yang kekosongan di dalam proses kehidupan itu apa? Bahwa ternyata yang menjamin kesenangan, yang menjamin kebahagiaan dan menjamin daripada rezeki itu adalah bukan harta yang melimpah, bukan rumah yang mewah, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kuncinya adalah bagaimana kita ini ingin menyelamatkan manusia agar tidak tersesat itu, supaya dia itu tetap istiqomah dalam menjalankan agamanya dan bahkan menjaga agamanya. Jadi menjaga warisan Rasulullah itu termasuk dalam itu menjaga agama. Memelihara agama kita. Dan memelihara agama, menjaga kehormatan agama itu termasuk daripada amal yang sangat tinggi nilai di hadapan Allah. Itu disebut dengan jihad fisabilillah, membela agama Allah. Kalau kita ingin ditolong sama Allah, kita harus mau membela agama Allah. Intan sirullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi kalau kita ingin ditolong sama Allah, kita harus menolong agama Allah. Begitu. Jadi pernah ada yang bertanya kepada Muhammad Nasir, ya, ulama besar, ulama Indonesia almarhum itu. Jadi katanya, Kiai, kenapa ya kata umat Islam ini sepertinya itu selalu ada di belakang. Yang bodoh dikatakannya umat Islam, yang miskin umat Islam, yang rusuh umat Islam, begitu. Akhirnya beliau pendek aja jawabannya. Intan sirullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi umat Islamnya belum jadi Islam yang benar. Boleh saja dia itu mengatakan, ayo kita bela Islam. Islam yang mana yang dibela? Kira-kira itu pertanyaannya begitu. Jadi Allah yang maha tahu. Kalau betul-betul kita ini sedang membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah, pasti Allah akan membantu kita. Contohnya ketika Rasulullah SAW menghadapi pasukan orang-orang kafir dalam jumlah ribuan, Rasulullah SAW hanya punya 300 orang pasukan. Tapi dengan izin Allah, kan Rasulullah SAW betul-betul dalam rangka untuk membela agama Allah, untuk dalam rangka untuk bagaimana Islam tetap tegak di muka bumi ini, akhirnya yang ribuan itu kucar kacir kalah. Kenapa? Atas bantuan Allah. Jadi begitu. Jadi kadang-kadang kita ini Islam cuma ngaku Islam doang. Ya, kadang-kadang begitu. Disuruh zakat juga susah, disuruh sedekah susah, ya dan sebagainya. Jadi hanya apa ya? Jadi kedok aja.
Jadi Islam itu hanya kedok aja. Jadi ada yang bilang Islam KTP aja begitu ya. Jadi kalau kata Pak JK itu yang masuk surganya KTP-nya katanya. Ya, jadi inilah tugas kita. Yang mudah-mudahan kita ini menjadi bagian daripada warasatul anbiya. Jadi warasatul anbiya ini kita yang akan terus bagaimana Al-Quran ini membumi di muka bumi ini, dan sunnah ini adalah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jadi itu. Iya. Itu yang paling penting. Jadi tentunya kita harus menyadari bahwasannya kehidupan kita ini ya Allah yang ngatur pertama itu. Terus yang kedua juga rezeki tadi datangnya dari Allah, bukan dari pekerjaan ya, dan bukan dari perniagaan misalnya, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika kita mengaku muslim, kita juga harus menolong agama Allah ketika kita ingin ditolong, Ustaz ya. Iya. Ketika itu kita kuncinya itu. Kuncinya bahwasanya ketika ingin hidup kita lebih barokah, lebih indah, itu senantiasa menolong agama Allah. Dan mudah-mudahan tadi seperti Ustaz dalam Abdullah, dengan kita menolong agama Allah, kita bisa menjadi warasatul anbiya, Ustaz ya. Bukan hanya Islam KTP, bukan hanya Islam abangan sih. Islam abangan, Ustaz ya. Iya. Nah, tentunya kita tidak ingin seperti itu. Nah, Ustaz, lalu pertanyaan selanjutnya adalah mungkin bisa diberitahukan kepada mitra JC bahwasanya kan tingkat pemahaman keislaman seseorang kan masih ada yang sudah tinggi, Ustaz, ada yang masih awam, rata-rata mungkin masih awam. Iya. Bagaimana sih, Ustaz, tata cara atau mungkin ada beberapa langkah, beberapa cara dalam menjaga warisan para nabi? Tadi Ustaz menyinggung tentang yaitu dengan menuntut ilmu. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Jadi yang pertama, kita harus mengenalkan Islam itu di lingkungan yang terkecil dulu. Misalnya lingkungan keluarga dulu. Jadi anak-anak itu harus dikenalkan dengan Islam dari kecil. Dari proses seperti itu. Bahkan bila perlu itu dari sejak kandungan. Bahkan banyak Pak Profesor Rahman Mubarak bukan dari kandungan, Pak. Dari mana, Ustaz? Dari proses memilih jodoh, memilih pasangan. Oh, Masya Allah. Sebegitunya belum. Ya. Karena jadi proses perjuangan untuk memilih pasangan ini juga itu sama. Makanya ada dilihat bibitnya, bobotnya, bebetnya, kan begitu istilahnya. Jadi ini penting. Jadi bagaimana Islam itu dikenal kepada anak itu paling tidak sejak dalam kandungan. Makanya ketika ibu hamil itu dalam proses 9 bulan menjalani kehamilan itu harus dibahagiakan istri itu. Oh, nggak boleh sedih, Ustaz. Nggak boleh stres. Nggak boleh dia itu sering susah begitu ya. Dia harus dibahagiakan. Harus dibahagiakan. Kenapa? Karena secara psikologis kalau ibunya itu susah, itu kan mempengaruhi. Akan mempengaruhi ya. Ya, jangan diberikan beban yang berat begitu, Pak. Pikiran atau bahkan pekerjaan pun sama begitu. Jadi ini harus sebuah proses. Makanya yang asupan yang diperlukan ibu hamil itu selain makanan-makanan yang halalan thayyibah, yang bergizi, ya, yang bergizi, yang asupan vitaminnya bagus, tetapi juga ada hal yang tidak kalah pentingnya, bagaimana asupan gizi-gizi rohaninya itu. Makanya di situ misalnya diperdengarkan alunan seperti Al-Quran, dia juga dibiasakan misalnya untuk tadarus, banyak berzikir, banyak bersedekah dan sebagainya gitu ya. Pokoknya hal-hal yang baik, lingkungan yang baik, pandangan yang baik gitu ya. Pokoknya ada yang mengatakan nih, kalau misalnya lagi hamil nih jangan nonton film-film yang serem misalnya begitu ya. Ya jadi karena nanti akan ada pengaruh psikologis. Itu yang pertama ya. Jadi setelah itu makanya kenapa setelah anak lahir itu ya, itu ada anjuran dari Nabi, ini berkaitan dengan masalah warisan Nabi sunnah ya. Itu diadanin dan ikomatin. Apa? Kan azan itu untuk ngajak orang sholat. Qomat itu kalau kita mau sholat. Tapi kenapa kok anak baru lahir kok diadanin? Dan itu ada hadisnya. Kenapa diadanin? Maksudnya adalah
bagaimana agar si bayi yang baru lahir itu, yang pertama dia dengar dalam telinganya itu, pendengaran itu adalah kalimah-kalimah thayyibah. Jadi kalau lantunan adzan itu kan kalimah-kalimah thayyibah, baca takbir, baca tahlil dan sebagainya begitu. Dan ini adalah yang sangat penting sesungguhnya. Jadi dia itu punya memori, yang pertama dia dengar itu adalah kalimah thayyibah. Maka diadani, diikomatin. Ya. Kemudian juga dari segi ilmu kedokterannya, bahwa ternyata panca indera manusia yang pertama kali berfungsi itu adalah pendengaran. Sebelum dia bisa melihat, memandang, sebelum dia bisa mengucapkan kata-kata, ya, sebelum dia belum melakukan apa-apa itu panca inderanya, tapi pendengaran itu udah mendengar. Ini rahasianya. Makanya alat indera itu yang pertama kali berfungsi pendengaran, dan terakhir kali berfungsi pendengaran. Terakhir nih, kakinya udah pada kaku, tangannya udah pada kaku. Dikasih makan keluar udah gak mau. Ditanya aja mata, ini emak, ini saya, emak, ini saya. Ini anak emak, ini anak emak. Dia udah gak bisa ngelihat, gak bisa ngomong. Tapi dia ngangguk karena mendengar. Makanya Islam mengajarkan lakinu mautaku biqauli la ilaha illallah, dipendengarkan. Karena yang terakhir berfungsi alat indera itu adalah pendengaran. Nah, itu pertama ya. Jadi kenalkan dulu Islam itu kepada keluarga, anak-anak kita semua. Dan setelah itu prosesnya apa? Rasulullah itu kan kalau ngikutin sunnah, anak itu dari mulai 7 tahun dikenalkan dengan praktek sholat dan seterusnya sampai 10 tahun dan seterusnya ya. Kemudian juga ilmu agama ini jangan sampai putus dari anak-anak. Karena selama ini kalau kita perhatikan banyak yang putus. Kadang-kadang anak belajar hanya sampai tamat pendidikan Al-Quran, Iqra 6 selesai, udah selesai gak ngaji lagi. Bahkan banyak anak-anak, ibu kenapa kok anaknya gak pada ngaji sih? Pak Ustadz kan udah wisuda anak saya katanya. Di sana tuh di Taman Pendidikan Al-Quran sono udah wisuda, udah tamat ngajinya. Itu ada. Yang kedua, kenapa anak gak ngaji? Anak saya kan udah SMP katanya. Itu banyak di Jakarta, bukan 1-2 yang begitu. Dia itu merasa udah di wisuda Taman Pendidikan Al-Quran, udah selesai ngaji. Udah tamat SD itu dianggap udah selesai ngaji. Jarang sekali sekarang anak-anak SMP, SMA apalagi pada ngaji-ngaji di masjid itu. Coba kita perhatikan. Beda dengan zaman-zaman kita dulu. Apalagi pas masa corona gini sebenarnya makin sepi ya. Apalagi sekarang corona ini anak-anak dibatasi jangan pada ke masjid kan. Makanya ini peran orang tua di rumah ini adalah bagaimana tetap ajaran agama itu jangan sampai putus. Harus kita kenalkan. Makanya ini pondok pesantren ini memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka untuk mencetak para ulama ini. Untuk menjaga Islam, memelihara Islam, karena pada hakikatnya menjaga warisan Nabi adalah menjaga agama Islam. Memelihara warisan Nabi pada hakikat adalah memelihara agama Islam. Bukan hanya kita mempelajarinya, tapi juga bagaimana berupaya untuk mengaplikasikannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Disampaikan oleh Imam Ahmad ya, bahwa termasuk juga oleh Imam Syafi'i dalam Manhaj As-Sawi, seseorang yang ingin mencapai dunia itu harus dengan ilmu. Ingin meraih akhirat dengan ilmu. Kedua-duanya dengan ilmu. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi peran ulama itu begitu sangat besar. Bagaimana dia bisa menjadi presiden, menjadi gubernur, jadi wali kota, jadi camat, jadi lurah yang baik, jadi RT RW yang baik, kalau tidak dibimbing oleh ulama. Ya, karena untuk meraih sebuah kekuasaan harus dengan ilmu. Tapi ilmu itu tidak semata-mata ilmu dunia juga. Kenapa? Karena di situ dikatakan pama arodahuma paling beli. Jadi untuk kedua-duanya itu harus dengan ilmu. Jadi ada keseimbangan.
Jadi menyeimbangkan nih anak kita ini agamanya juga pintar, bahasa Inggrisnya pintar, matematikanya pintar. Jadi Islam itu sebagai ketinggalan karena kunci sukses sekarang ini di sekolah ini paling tidak ada 3 ilmu yang harus dikuasai. Yang pertama adalah ilmu bahasa, ya. Yang kedua adalah ilmu matematika, ya. Jadi bahasa ini bisa bahasa Arab gitu ya, bisa juga bahasa itu bahasa yang lain terutama itu. Tapi kalau untuk belajar agama ini ya jelas bahasa Arab begitu ya. Kemudian ilmu matematika itu ilmu berhitung ya, ilmu berhitung. Jadi matematika, bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi kalau saya tuh ngobrol-ngobrol dengan perguruan tinggi yang besar itu, ya udah kuncinya itu aja, kuasai 3 aja. Kuasai 3. Kalau kita mau jadi pejabat nih, khususnya di Kementerian Agama, yang ditanya itu hanya 2, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya katanya aktif gak? Kenapa? Karena berhubungan dengan orang luar. Makanya kita ini kepada anak kita ini supaya ini kalau gak salah satunya, kalau bahasa Arab atau bahasa Inggris itu salah satunya. Kalau kedua-duanya lebih bagus, tapi salah satunya kalau pintar bahasa Inggrisnya bagus atau bahasa Arabnya bagus, salah satunya aja. Ini kunci. Jadi karena apa? Sumber ilmu. Sumber ilmu Islam itu lebih banyak sumbernya berbahasa Arab. Tapi sumber ilmu keduniaan banyak sumbernya di bahasa Inggris. Jadi berimbang. Jadi berimbang. Makanya ini ya seperti yang dipertanyakan oleh Bang Robi ini, ya bagaimana ya kita harus memproses dari sedini mungkin, kenalkan agama ini, inilah Islam, dan Islam ini harus dibela, harus dijaga, harus dipelihara. Sampai kapan? Ya sampai generasi terus. Jangan sampai kita sekarang ini udah cinta sama Islam, tapi generasi kita udah cuek, jangan sebegitu. Bahkan 20-30 tahun yang akan datang setelah generasi kita tidak ada gak generasi yang seperti kita? Tapi generasi ke depan itu harus lebih bagus. Kenapa? Karena tantangannya lebih berat. Dulu waktu saya masih kecil, mana ada HP. Saya nonton TV aja hitam putih. Kadang-kadang itu pun waktu di pesantren harus bisa nonton TV hitam putih seminggu sekali doang di tetangga. Ya. Ini sekarang HP menjadi hal yang biasa. Anak-anak kecil kadang udah main. Apa yang dimainin di HP itu? Kadang-kadang orang tua mainin HP, anak mainin HP. Orang jadi sibuk masing-masing. Apa yang dia lihat? Cobalah. Bolehlah anak-anak itu main HP, tapi kasih aplikasi. Kan ada aplikasi yang sekarang ini aplikasi Muslim ya. Anak-anak kalau klik ini keluar DIPA apa gitu ya. Ya jadi bukan dilarang main HP, tapi cobalah HP itu jadikan sebagai media untuk mengenalkan agama kepada anak-anak kita. Karena kalau dilarang tuh kadang-kadang susah juga. Anak-anak sekarang mah ya susah gitu. Jadi memang ketika kita ingin menjaga warisan Nabi itu dimulai dari diri kita sendiri, Ustaz ya. Dari keluarga, apalagi tadi Ustaz juga menyinggung harus dimulai dari kandungan, bahkan bukan dari kandungan, dari memilih jodoh. Dari memilih jodoh. Memilih jodoh ini penting banget ya, karena tadi Ustaz bilang bibit, bobot, bebetnya. Iya. Agar senantiasa tentunya yang dilahirkan itu ya anak yang benar-benar berkualitas gitu Ustaz ya. Apalagi juga ibunya ditunjang suami dan misalnya. Lalu juga tadi juga Ustaz menyampaikan bahwasanya kita harus senantiasa menuntut ilmu. Karena ini penting banget ilmu untuk menjaga warisan Nabi. Ya, apalah daya kalau misalkan kita nggak punya ilmunya. Jadi tadi Ustadz menyampaikan perkataan Imam Syafi'i Ustadz ya, bahwasanya ketika engkau ingin menggapai dunia butuh ilmu, ketika engkau ingin menggapai akhirat butuh ilmu. Semuanya butuh ilmu. Jadi salah satu cara untuk menjaga warisan Nabi ialah dengan senantiasa kita menuntut ilmu yang tentunya ilmu keislaman. Dan juga tadi juga Ustaz menyampaikan pesan buat kita semua, terutama untuk para orang tua, bahwasanya anak-anak kita ketika ngaji ya jangan puas cukup di TPA aja Ustaz ya. Karena memang pada hari ini selesai kalau udah selesai. Padahal ilmu Islam tuh luas, bukan hanya
baca Iya. Quran, tapi juga bagaimana Minal fitrahnya. mahdi ila lahdi. Iya. Lelah dari lahir sampai mati Dari Ustaz ya. buayan sampai mati. Jadi senantiasa harus menuntut ilmu, dan ya ini juga menjadi pesan buat kita semua Ustaz, buat Betul. para orang tua. Karena kan pada hari ini ya tadi sudah Ustaz singgung ya bahwasanya ya sudah wisuda Al-Quran susah Ya gitu kan. anggap udah tamat Padahal katanya. bahasa Arabnya juga belum ada gitu ya, terus juga Boro-boro. misalnya. Nah, jadi ini juga pesan buat kita semua Mitra JC untuk sama-sama kita menjadi keluarga yang rabbani, muslim yang senantiasa paham akan Islamnya, sehingga tidak mudah dibelokin Ustaz. Mm-mm. Karena pada hari ini ya tadi kan ada Ustaz bilang ada ulama dunia, ada ulama akhirat, Iya, dan jangan sampai kita mengikuti ulama-ulama yang dunia dan lain sebagainya. yang materi. Yang materi lah, yang tentunya ulama-ulama yang menyesatkan. Nah Ustaz, kita sudah berada di akhir sesi Ustaz. Pesan apa yang menjadi titik atau benang merah dari pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini dengan tema menjaga warisan Nabi Muhammad SAW? Silakan Ustaz. Iya. Jadi tugas kita semua, kewajiban kita semua, bil khusus orang tua, ya, bahwa menjaga warisan Nabi itu sama dengan menjaga Islam. Memelihara warisan Nabi itu sama dengan memelihara Islam. Makanya kata kuncinya adalah mari kita sama-sama gerakan untuk belajar Islam ini dimulai dari sejak kecil anak-anak kita di rumah. Ku angpusakum wa ahlikum naro. Mudah-mudahan ya tentu kita anak kita semuanya oleh Allah jadikan hamba-hamba yang soleh solehah. Anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan tetap sehat, tetap semangat di tengah-tengah pandemi ini. Kita banyak berdoa, memohon kepada Allah, banyak istighfar, banyak bertobat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mencabut daripada COVID-19 ini, dan kita semuanya bisa kembali bekerja dengan normal, belajar dengan normal, ibadah dengan normal, dan semuanya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, memberikan perlindungan, dan juga memberkahi kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JC, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan Mitra JC, tanpa terasa kita sudah berada di akhir perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini dalam program Penyuluh Agama Menyapa. Untuk Mitra JC yang tentunya ketinggalan live kami, Mitra JC bisa langsung nanti saksikan di YouTube channel kami di JC TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di YouTube channel JIC TV. Akhirnya Mitra JC, sampai jumpa di kesempatan berikutnya dalam program yang sama, Penyuluh Agama Menyapa. Akhirnya terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang tanpa disengaja menyakiti Mitra JC. Wabillahi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Ya, sama-sama.